Pernahkah kamu merasa hidupmu begitu berat? Seakan setiap langkah penuh ujian, setiap doa seolah tertahan di langit, dan setiap harapan diuji tanpa henti. Namun, di balik semua itu, mungkin kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dipilih. Dipilih untuk menjadi jiwa yang lebih kuat. Dipilih untuk menjadi hati yang tetap lembut meski pernah hancur. Dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada dunia bahwa sabar dan kasih tak pernah sia-sia. Hidupmu memang tidak mudah, tapi dari sanalah cahaya itu tumbuh. Karena hanya jiwa yang terpilih, yang mampu tersenyum meski disakiti, yang mampu mencintai meski pernah dikhianati, dan yang mampu berdoa meski doanya belum juga dijawab. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu ingin terus belajar tentang keteguhan, kesabaran, dan kekuatan hati, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar setiap minggu, kamu bisa mendengarkan kisah reflektif dan edukatif tentang jiwa-jiwa yang terpilih, tentang makna hidup, dan tentang cara bangkit dengan hati yang damai. Karena, mungkin, kamu adalah salah satunya, jiwa yang sedang diproses, bukan untuk jatuh, tapi untuk bersinar. Kilauan. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berat. Seakan semua arah tertutup, doa terasa menggantung di langit, dan hati pun nyaris menyerah. Namun di balik setiap cobaan, ada makna yang jauh lebih dalam. Ujian bukanlah tanda kebencian Tuhan, melainkan caranya membentuk jiwa agar lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat padanya. Banyak orang berpikir, hidup yang penuh ujian berarti hidup yang tidak diberkati. Padahal, justru sebaliknya. Jiwa yang terpilih untuk menjalani ujian besar adalah jiwa yang sedang ditempa untuk memikul tanggung jawab besar. Tidak semua orang sanggup menanggung beratnya takdir yang disiapkan untuk jiwa-jiwa yang kuat. Ketika kamu jatuh berkali-kali namun tetap memilih bangkit, disitulah jiwa terpilih sedang menunjukkan wujudnya. Kamu mungkin merasa lelah, namun kamu tak berubah menjadi keras. Hatimu tetap ingin memahami, bukan membalas. Kamu masih bisa berdoa dengan air mata, bukan dengan amarah. Itulah tanda bahwa hatimu masih hidup, lembut, tapi kuat. Ada kalimat indah dari seorang ulama besar. Ujian bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk mengeluarkan potensi terbaik yang selama ini tersembunyi. Bayangkan seperti besi yang ditempa dalam api. Tanpa panas dan tekanan, besi itu tak akan pernah menjadi pedang tajam yang berharga. Begitulah juga jiwa manusia. Mereka yang hidupnya tampak mulus kadang belum tentu tumbuh. Tapi kamu, yang setiap langkahnya penuh luka dan air mata, justru sedang tumbuh dalam diam. Kamu belajar memahami makna sabar, menerima tanpa dendam, dan bersyukur bahkan dalam kehilangan. Sabar bukan berarti diam tanpa rasa, tetapi kemampuan menjaga hati tetap lembut meski disakiti. Dalam sabar, ada kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari hati yang pernah hancur. Maka jangan pernah merasa dirimu lemah karena sering menangis. Terkadang, justru air mata adalah bukti bahwa jiwamu masih murni dan tak membatu. Ujian yang datang silih berganti adalah proses seleksi dari semesta, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memastikan bahwa kamu layak naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena setiap jiwa terpilih akan diuji bukan dengan hal-hal kecil, melainkan dengan cobaan yang mengajarkan makna sejati kehidupan. Di akhir hari, mereka yang sabar bukanlah yang tidak pernah terluka, tapi mereka yang tetap mencintai hidup walau disakiti berkali-kali. Kamu adalah salah satunya, jiwa yang terpilih, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena hatimu tak pernah menjadi keras. Tidak ada guru yang lebih jujur daripada luka, dan tidak ada pelajaran yang lebih dalam daripada kegagalan. Dalam setiap luka, ada pesan yang tak terucap. Dalam setiap kegagalan, ada hikmah yang menunggu untuk disadari. Jiwa yang terpilih selalu diberi ruang untuk jatuh, bukan untuk dihancurkan, melainkan agar belajar berdiri dengan cara yang lebih bijak. Sabar bukan sekadar menunggu waktu berlalu. Sabar adalah kesediaan untuk tetap tenang ketika dunia di sekelilingmu berguncang. Ia adalah kekuatan batin untuk tidak menyerah, meski tidak ada tanda-tanda perubahan. Kadang, sabar mengajarkanmu bahwa hasil bukanlah tujuan utama,
tapi bagaimana proses itu membentuk dirimu menjadi manusia yang lebih utuh. Ketika kamu mengalami kegagalan berulang kali, pekerjaan tidak sesuai harapan, hubungan berakhir, atau kepercayaan dikhianati, sebenarnya kamu sedang dididik untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Sabar mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan itu kerugian. Kadang, sesuatu diambil bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Orang yang hatinya sabar akan belajar dari setiap luka tanpa menanam dendam. Ia tahu bahwa luka bukan alasan untuk berhenti mencintai, tetapi panggilan untuk mencintai dengan cara yang lebih tulus. Dalam setiap kegagalan, ia menemukan cermin, bahwa mungkin selama ini terlalu banyak mengandalkan diri, dan terlalu sedikit menyerahkan pada Tuhan. Banyak orang mengira sabar itu pasif, diam dan menunggu. Padahal, sabar adalah tindakan aktif menjaga hati tetap bersih. Sabar berarti menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan, menolak untuk berputus asa di tengah kesempitan. Ia adalah seni mengolah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah air mata menjadi doa, dan menjadikan kecewa sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Sabar tidak bisa dipelajari dari buku, ia hanya bisa ditemukan melalui pengalaman yang menggores hati. Itulah sebabnya jiwa-jiwa yang dipilih untuk memikul misi besar selalu melalui jalan yang terjal. Karena dari jalan itulah lahir empati, kebijaksanaan, dan ketulusan yang sejati. Ketika kamu bersabar, kamu sebenarnya sedang menyiapkan takdirmu sendiri. Kamu sedang membersihkan jalur yang akan membawa berkah yang lebih besar. Luka hari ini mungkin terasa berat, tapi esok hari, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Andai dulu aku menyerah, aku tak akan jadi sekuat ini." Jadi, jangan takut pada kegagalan, dan jangan malu pada luka. Mereka adalah bagian dari kurikulum jiwa terpilih. Setiap air mata yang jatuh bukan sia-sia, karena ia sedang menyirami benih kebijaksanaan di dalam hatimu. Sabar bukan hanya bertahan, ia adalah jalan menuju kematangan spiritual. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa gelap. Jalan yang dulu terang kini tampak kabur. Doa seolah menggantung tanpa jawaban, dan hati mulai ragu. Apakah aku masih di jalan yang benar? Namun di tengah kegelapan itulah, keteguhan hati diuji. Jiwa yang terpilih tidak diukur dari seberapa banyak ia menang, melainkan dari seberapa kuat ia bertahan ketika tidak ada cahaya sama sekali. Keteguhan hati bukan berarti tidak takut atau tidak sedih. Ia berarti kamu memilih untuk tetap berjalan, meski langkahmu gemetar. Kamu memilih percaya, meski belum melihat hasil. Kamu tetap berdoa, meski yang kamu dengar hanyalah keheningan. Disitulah nilai sejati keteguhan hati, bukan tentang menghindari badai, tapi menyalakan lilin kecil di dalamnya. Banyak orang menyerah ketika gelap datang. Mereka kehilangan arah karena hanya mengandalkan cahaya luar, pujian, harta, atau pengakuan manusia. Tapi kamu, yang telah ditempa ujian demi ujian, tahu bahwa cahaya sejati tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam hatimu sendiri, dari iman, dari keyakinan, dari rasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Keteguhan hati mengajarkan bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada pelajaran tersembunyi. Kadang, Tuhan memadamkan cahaya di sekitarmu agar kamu bisa melihat terang yang selama ini ada di dalam dirimu. Ia ingin kamu menyadari bahwa kamu tidak lemah. Kamu hanya sedang diajari untuk berdiri dengan cahaya sendiri. Jiwa yang terpilih tidak mudah goyah. Ia mungkin menangis, tetapi tidak kehilangan arah. Ia mungkin jatuh, tapi tidak menolak untuk bangkit. Setiap kali tersandung, ia kembali pada satu keyakinan. Tidak ada yang sia-sia dalam takdir Tuhan. Keteguhan hati lahir dari pengalaman-pengalaman yang menyesakan, dari rasa kehilangan yang mendalam, namun juga dari keyakinan bahwa setiap luka membawa maksud yang mulia. Terkadang, kamu akan sendirian dalam perjalanan ini. Orang-orang tak memahami perjuanganmu, dan dunia seakan menutup mata. Tapi justru di sanalah kekuatanmu terbentuk. Kamu belajar untuk tidak lagi bergantung pada validasi, tapi pada kejujuran hati sendiri. Keteguhan bukan tentang keras kepala, ia tentang kesetiaan pada nilai-nilai kebaikan meski tidak ada yang melihat. Dan kelak, ketika badai reda,
kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang selalu menjaga, ada kasih yang tidak pernah pergi. Karena setiap jiwa yang teguh dalam kegelapan akan selalu dijaga oleh terang yang tak terlihat, cahaya ilahi yang memeluk dalam diam. Jadi, jangan padamkan cahayamu hanya karena malam terlalu panjang. Tetaplah menyala, meski kecil. Karena bagi jiwa yang terpilih, satu percikan cahaya dari hati yang teguh bisa mengalahkan seluruh kegelapan dunia. Ada fase dalam hidup ketika kamu harus belajar melepaskan, bukan karena menyerah, tetapi karena sudah saatnya. Melepaskan bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa kamu sudah memahami makna kehidupan dengan lebih dalam. Jiwa yang terpilih tahu bahwa tidak semua yang ia cintai harus dimiliki, dan tidak semua yang hilang berarti berakhir. Ikhlas adalah kebijaksanaan yang lahir dari hati yang telah matang oleh luka. Ia tidak muncul dalam semalam, tapi tumbuh perlahan setelah air mata dan doa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kamu sudah berusaha sebaik mungkin namun hasilnya tetap tidak sesuai harapan, disitulah pelajaran tentang ikhlas dimulai. Banyak orang salah memahami ikhlas sebagai melupakan. Padahal, ikhlas bukan melupakan, ia adalah menerima. Menerima bahwa yang terjadi adalah bagian dari takdir yang lebih besar, meski belum kamu pahami sepenuhnya. Menerima bahwa Tuhan selalu punya alasan, meski alasan itu belum sempat ia bisikan padamu sekarang. Ikhlas adalah seni menenangkan hati ketika segalanya tampak tidak adil. Ia adalah kekuatan untuk tetap tersenyum walau kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Karena begitu kamu mulai ikhlas, kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Kamu menjadi bebas, bukan dari penderitaan, tetapi dari keterikatan yang menyakitkan. Jiwa yang ikhlas tidak keras kepala terhadap takdir. Ia belajar mengikuti arus kehidupan, seperti sungai yang mengalir lembut menuju laut. Kadang arus membawa ke tempat yang asing, kadang melewati batu-batu tajam. Tapi alirannya tetap tenang, karena ia tahu semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju samudra luas, menuju kehendak Tuhan yang sempurna. Ketika kamu bisa melepaskan seseorang atau sesuatu dengan tenang, tanpa amarah, tanpa penyesalan, maka kamu telah sampai pada tahap kebijaksanaan spiritual yang tinggi. Kamu telah membiarkan Tuhan menggantikan kendali, dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang pergi, entah manusia, waktu, atau kesempatan, pasti membawa ruang bagi hal yang lebih baik. Ikhlas tidak berarti kamu berhenti mencintai. Justru sebaliknya, kamu belajar mencintai tanpa syarat. Kamu mencintai karena itu suci, bukan karena ingin balasan. Kamu memberi tanpa berharap kembali. Kamu menolong tanpa ingin diingat. Itulah cinta yang lahir dari jiwa yang ikhlas, cinta yang murni, yang hanya dimiliki mereka yang telah berdamai dengan takdirnya. Dan ketika akhirnya kamu bisa berkata, "Aku pasrah, bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya," maka saat itulah jiwamu benar-benar tenang. Karena Tuhan selalu dekat dengan hati yang ikhlas, hati yang melepaskan bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan kedamaian dalam setiap keputusannya. Maka jangan takut untuk melepaskan. Sesungguhnya, tidak ada yang benar-benar hilang dari orang yang ikhlas. Yang hilang hanya hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan takdirmu. Setelah badai panjang berlalu, setelah air mata habis mengalir, setelah doa-doa disampaikan dengan lirih di malam sepi, tibalah waktu di mana kamu mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena hatimu telah berubah. Inilah tanda sejati dari jiwa yang terpilih, bukan sekadar mampu bertahan dalam ujian, tetapi mampu bangkit dengan hati yang lebih terang daripada sebelumnya. Bangkit bukan berarti kembali seperti dulu. Justru sebaliknya, bangkit berarti menjadi versi baru dari dirimu yang lama, lebih lembut, tapi juga lebih kuat, lebih sadar, tapi juga lebih tenang. Luka yang dulu kamu anggap kutukan, kini menjadi guru yang paling berharga. Ia mengajarkanmu tentang kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli oleh waktu singkat. Jiwa yang telah diuji tahu bagaimana menghargai kedamaian. Ia tidak lagi mengejar pujian, tidak lagi sibuk mencari pembenaran. Ia telah menemukan makna hidup yang sederhana tapi mendalam,
Bahwa bahagia bukan ketika segalanya sempurna, melainkan ketika hati bisa berdamai dengan yang tidak sempurna. Ketika kamu sudah mampu memaafkan masa lalu tanpa penyesalan, ketika kamu bisa tersenyum pada luka yang dulu menyakitkan, disitulah kamu benar-benar bangkit. Kamu tak lagi berjuang untuk terlihat kuat di mata orang lain, karena kamu sudah tahu, kekuatan sejati itu sunyi. Ia tidak berteriak, tidak pamer, tapi terasa dalam setiap langkah yang tenang. Bangkit dengan hati baru berarti kamu telah menyalakan kembali cahayamu, bukan dari luar, tapi dari dalam. Kini kamu tahu bagaimana caranya menjaga cahaya itu agar tak mudah padam lagi. Kamu tidak lagi menunggu dunia menjadi baik padamu, karena kamu sendiri telah memilih untuk menjadi baik kepada dunia. Jiwa yang telah diterangi tidak lagi sibuk melawan nasib, melainkan berjalan selaras dengan takdir. Ia memahami bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan, adalah bagian dari proses penyucian hati. Kamu kini berjalan bukan dengan ego, tetapi dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Dan saat kamu menatap ke belakang, kamu akan menyadari sesuatu yang indah. Semua kesulitan yang dulu kamu benci ternyata membawamu ke tempat yang kamu butuhkan. Semua kehilangan yang kamu tangisi ternyata membukakan ruang untuk berkat baru. Semua luka yang kamu sembunyikan ternyata menumbuhkan kebijaksanaan yang kini membuatmu bercahaya. Itulah tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena kamu mau belajar dari setiap kesulitan. Kamu bukan manusia biasa yang hanya hidup di permukaan. Kamu telah menyelam ke kedalaman makna hidup dan kembali membawa cahaya. Kini, tugasmu adalah meneruskan cahaya itu, dengan kasih, dengan empati, dengan kedamaian. Sebab, jiwa yang telah diuji bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menerangi jalan bagi orang lain yang masih tersesat dalam gelapnya ujian hidup. Kamu telah melewati masa gelapmu, dan kini kamu bukan lagi korban kehidupan. Kamu adalah saksi bahwa setiap ujian, bila dihadapi dengan sabar dan ikhlas, akan mengubah manusia menjadi cahaya bagi dunia.